Untuk motivasi bagi para generasi-generasi muda sekarang ini, yang bisa tidak diceritakan bagaimana kisah profesor demi sekolah. Anak-anak muda sekarang kan kadang-kadang itulah ada tantangan sedikit, ada masalah sudah tidak mau sekolah atau apa. Tapi profesor yang hingga sampai profesor kan memperjuangkan sekolah dengan latar belakang yang ya bukan keluarga kaya waktu itu, dan memang masih jarang yang sekolah sampai ke Jakarta. Jadi setelah tamat dari Darun Nahdhah, ya kalau tidak ada kemauan, ya tentulah mewarisi pekerjaan ayah. Ayah kan tukang besi, tukang apar besi. Ya situlah. Tapi karena ada kemauan dan itu ya ada keikhlasan juga. Ya kita ikhlas walaupun sadar bahwa orang tua tidak mampu. Ya bagaimanapun kita ya berjuang lah untuk bisa mengikuti seperti orang lain. Ya walaupun dengan kehidupan yang amat sederhana, tapi ada jalan aja, ada bantuan dari orang, ada saja orang yang menolong. Pertolongan itu kan pertolongan Allah, itulah bukti bahwa ilmu itu diberi oleh Allah SWT. Jadi ada aja tangan-tangan yang menolong sehingga kita bisa lanjut. Kalau dihitung secara matematis ya nggak mungkin, tapi dengan semangat tadi kita bekerja, kita apapun pekerjaan yang bisa menghasilkan biaya ya sekadar untuk makan atau apa belanja hari-hari, ya kita lakukan. Dari pekerjaan kasar sampai mengajar anak-anak mengaji. Mulai dari buruh kasar di pelabuhan sampai ya di sekolah atau mengajar anak-anak mengaji. Nah, itulah yang untuk menyambung hidup dan ya alhamdulillah biaya kuliah juga. Alhamdulillah di Pekanbaru saya biayanya gratis. Karena ya mungkin image orang tak apa, karena saya mendapat juara satu di waktu itu. Yang juara satu itu diberi hadiah bebas uang kuliah Di Win Suskar IAIN masa itu. Di IAIN Suska itu. Jadi hanya sekali pertama itu saya bayar uang kuliah. Itu karena dapat ini angka yang lebih bagus dari kawan-kawan, menjadi juara satu. Pemuncak itu jadi pemuncak lah gitu. Jadi bebas uang kuliah. Ini setiap tahun itu diumumkan pemuncaknya. Dan melanjutkan ke Jakarta itu bisa ya setelah sarjana muda. Waktu itu doktoral belum buka di Pekanbaru, baru ada di Padang. Dari Padang Pembaru. Daripada tanggung ke Padang, saya pikir mendingan ke Jawa aja tuh. Ke Jogja atau ke Jakarta. Dan itu modal nekat mungkin, Bro. Ya, itu modal nekat. Jadi ya itulah perjuangan karena keinginan tadi, keinginan untuk menambah ilmu dan ditolong oleh Allah, ada aja saya jalan. Waktu itu setelah saya selesai sarjana muda, kebetulan di Natuna itu musim cengkeh. Kan ada keluarga kita di Natuna itu di Pulau Midai yang kebetulan adalah kebun cengkeh gitu. Jadi untuk persiapan itu sempat ke Natuna. Berapa lama di Natuna? Jadi berangkat bulan selama musim cengkeh itu bulan
Juli kalau tidak salah, atau Juli atau Agustus kalau tidak salah, tahun 77 selesai sarjana muda itu, sampai bulan November. Dapatlah duit di hasil memetik cengkeh, membajak cengkeh. Itu jadi, kata orang jadi beruk gitu. Jadi beruk, pemilik cengkeh. Itu lumayan lah, dapat ongkos biaya sampai ke Jakarta. Dan itu keluarga itu sangat khawatir. Semua keluarga famili sangat mengkhawatirkan bahwa itu suatu pekerjaan yang berbahaya dan nekat. Karena tidak ada sanak famili yang ada di sana yang akan dituju. Semuanya melarang. Waktu selesai musim cengkeh, saya kembali ke Tanjung Pinang dan memberitahu, mengirim surat ke kampung melalui orang-orang yang berdagang Tanjung belok-belok kepulauan itu. Saya kirim surat bahwa memberitahu saya akan terus ke Jakarta. Dikirim pesan kepada jangan, termasuk Mamanda Dr. Abdul Karim Yuni, melarangnya. Beliau sedikit marah. Di sini aja tahun depan kan buka doktoral katanya. Itulah pesannya. Tapi karena sudah terlanjur, ibarat kata orang terlanjur basah, ini itu sudah pergi juga. Ya lanjut aja. Naiklah kapal Tampomas ke Jakarta dan menaik dari Tanjung Pinang. Itu berapa hari perjalanan waktu itu, Prof? 3 hari. 3 hari ya. Dan apa yang membuat Prof begitu yakin ke Jakarta walaupun banyak yang melarang? Karena kecintaan ke ilmu atau bagaimana? Enggak ada, karena belum ada tanggung jawab juga. Kalau mau ke kampung mau ngapa? Paling-paling juga menunggu menjadi tenaga honorer, menunggu kalau mau kuliah, nunggu doktoral dibuka, atau menunggu pengangkatan PNS, atau pula balik kampung menjadi pandai besi. Itu di Jakarta. Karena saya kan suka-suka tantangan seperti itu juga kan. Jadi seperti apa Jakarta itu? Karena rasa ingin tahu juga. Kalau gagal nanti ya balik aja. Kalau ya pasti ada jalan lah. Karena pertama kita kan laki-laki, masa ya nggak bisa hidup. Karena di Pekanbaru jadi buruh kapal, tukang bongkar kampar pernah. Kalau di Jakarta apapun pekerjaan yang mungkin bisa tersedia kan, dari yang kasar, apalagi kita pandai ngaji kan. Kenapa tidak yakin ngajar anak-anak orang ngaji aja? Sempat melakoni pekerjaan apa saja di Jakarta waktu itu, Pak? Demi sampai di Jakarta. Saya nganggur selama 6 bulan. Habis semua bekal, sampai jual segala yang ada, jam tangan segala macam, yang bisa dijual, jual. Nah, tapi karena melihat itu, cari sana sini pekerjaan, ada aja orang yang mengulurkan tangan gitu. Ada kawan yang asal Riau juga, Pak Elman Sadri. Dia kan banyak anak asuhnya ngajar ngaji ke rumah-rumah, privat, istilahnya privat ngaji. Diberikannya saya dua tempat, 2 rumah, orang kaya lagi. Itu keluarga Hasim Ning, itu paling kaya, orang terkaya di Indonesia waktu itu.
Keluar bukan di rumah Hasimningnya, tapi keluarganya, famili Hasimning itu juga kaya. Sempat Dikasihnya mengajarkan di situ. saya karena dia mungkin sudah kebanyakan juga, dia tidak istirahat, setiap malam ada privatnya. Kita dikasih saya 2. Dia orang kaya, apalagi untuk memberi kita honor, ya bagi dia mungkin sedikit, tapi bagi kita cukup. Ya. Kemudian mungkin apa kata kunci untuk pesan Prof kepada generasi-generasi muda yang memang punya tekad untuk selalu menuntut ilmu ini? Ya, sekarang ini fasilitas segala yang tersedia. Beda di zaman kami, tidak ada. Telepon tidak, jangan telepon. Untuk mengirim surat di pos saja sekarang sudah. Mengirim berita melalui telegram itu juga sampainya 2 minggu baru sampai telegram. Kalau sekarang fasilitas sudah tersedia, bahan-bahan pelajaran tersedia, bahan ilmu tersedia, dari yang enteng sampai kepada yang tinggi-tinggi tersedia bahan ilmunya, tergantung kita. Cuma karena biasalah kalau orang kaya itu dia malas. Sekarang orang sebetulnya sudah kaya nih dengan ilmu tersedia kapan saja, di mana saja tersedia dia. Tapi karena sudah melimpah itu orang malas. Jadi itulah yang akan dilawan. Melawan. Yang penting mau dan punya kemauan, punya niat baik, itu mungkin Prof. Iya itu. Tapi ada suatu ada perintah Tuhan di situ untuk supaya kita mencari ilmu. Jadi supaya kita tidak mengikut sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kita harus membebaskan diri kita dari ketidaktahuan. Nah, itulah kuncinya. Itu kewajiban, dan itu hak dan kewajiban kita untuk bebas dari ketidaktahuan itu. Dan terakhir mungkin yakin dengan janji Allah itu, Prof. Bahwa Allah akan menginginkan derajat. Yang paling dasar ikhlas. Kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu, dia curahan kasih sayang Tuhan itu akan datang aja, tercurah aja dia. Itu yakin, ikhlas dan baik pemirsa, mungkin demikian dulu bincang kita dengan Profesor Munzir Hitami MA, Rektor UIN Suskaryau periode 2014-2018. Dan mungkin kita akan ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Teman-teman, jika channel ini bermanfaat, mohon like dan subscribe.